Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Resa sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update di edisi 6 Januari 2021. Nah, seperti biasa, gua akan membawakan berita-berita terbaru seputar dunia pro wrestling dan juga recap show. Nah, untuk recap show di edisi kali ini, gua akan membawakan recap show dari SmackDown dan juga Raw. Begitu. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke berita yang pertama. Nah, untuk berita yang pertama ini datang dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana pada event Wrestle Kingdom ke-15 di malam pertama, New Japan mengumumkan adanya deal dengan stasiun televisi baru untuk wilayah Amerika dan juga Inggris. Sebelumnya New Japan ini sempat memiliki perjanjian hak siar untuk wilayah Amerika dan juga Inggris yang dipegang oleh AXS TV pada periode tahun 2014 hingga 2020. Hingga perjanjian itu berakhir karena AXS TV itu dibeli oleh induk perusahaan daripada Impact Wrestling, yaitu Anthem Sport. Nah, masuk ke berita yang kedua, yaitu dari WWE. Yang berita ini mungkin cukup mengecewakan bagi WWE karena mereka untuk khususnya show mereka yaitu SmackDown itu mengalami penurunan dari jumlah penonton. Di mana untuk SmackDown edisi 1 Januari 2021 itu mendapatkan jumlah penonton yaitu sebanyak 1,95 juta penonton. Dan itu di bawah rata-rata yang biasanya mereka mendapatkan jumlah penonton itu di angka 2 juta ya untuk rata-ratanya. Dan jumlah ini tuh merupakan jumlah terendah sejak Juli 2020 begitu. Nah, hal tersebut itu secara presentasi itu mengalami penurunan sebanyak 42,6% ya dibandingkan dengan acara SmackDown yang Christmas Special, yang mereka itu di Christmas Special itu mendapatkan jumlah penonton kurang lebih di angka 3 juta penonton. Tapi hal tersebut itu untuk penambahan daripada jumlah penonton pada saat edisi Christmas itu dikarenakan adanya bantuan daripada acara NFL begitu. Lalu pihak manajemen daripada WWE itu mengatakan bahwa kemungkinan penurunan jumlah penonton untuk acara SmackDown ini pada akhir-akhir ini dikarenakan mereka kalah bersaing dengan acara American Football untuk tingkat universitas ya yang menayangkan untuk babak semifinal playoff-nya. Mari kita lanjut ke berita ketiga. Nah, untuk berita kali ini datang dari AEW yang dimana mereka dikabarkan akan memindahkan tempat pertandingan mereka atau syuting mereka begitu ya, yang biasanya itu digelar di Daily Place ya di kota Jacksonville, Florida, akan berpindah ke kota Miami. Tetapi untuk lokasi tepatnya di Miami itu masih dirahasiakan oleh pihak AEW. Nah, pemindahan ini akan dilakukan selama bulan Februari gitu ya, di mana mereka itu akan melakukan taping untuk acara AEW Dynamite ya, yang panjangnya itu untuk sebulan penuh, jadi kurang lebih itu untuk 4 episode gitu. Dan juga 2 pay-per-view mereka ya, yaitu Revolution dan juga Beach Break. Nah, hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk memberikan moral boost ya untuk para roster, terutama mereka ini kan baru saja ditinggalkan oleh almarhum Brody Lee ya, yang memang itu sangat dekat ya untuk kepada seluruh roster yang di AEW, dan juga untuk memberikan mereka itu suhu tempat yang lebih baik dikarenakan suhu yang di Daily Place ya gitu di Jacksonville itu sekarang itu sudah hampir masuk ke titik beku gitu ya untuk di musim dingin di Jacksonville itu. Jadi beberapa
pegulatnya ya, seperti Kenny Omega itu mengeluhkan karena dia mengalami kesulitan untuk mencapai daripada tempat untuk syutingnya si Daily Place itu dikarenakan masalah cuaca begitu. Nah, selanjutnya ini ada berita dari Ring of Honor gitu, yang dimana mereka mengakhiri kerjasamanya dengan salah satu pegulat mereka yaitu Marty Scurll ya, yang merupakan salah satu bagian daripada The Elite ya, stable atau grup dari The Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes gitu ya, Hangman Page, yang pokoknya yang salah satu pendiri daripada All Elite Wrestling gitu ya, AEW, ini berpisah dengan Ring of Honor. Ya, walaupun sempat pada Januari 2020 itu Marty Scurll itu diberi kontrak oleh Ring of Honor ya untuk multi years gitu ya, untuk sebagai pegulat dan juga posisi di tim kreatif mereka. Nah, hal ini juga disebabkan ya untuk berakhirnya kerjasama antara kedua belah pihak ini tuh dikarenakan adanya speak out movement ya, yang sekarang memang lagi gencar di Amerika gitu, yang dimana Marty Scurll itu dituduh melakukan pelecehan seksual walaupun dia sudah memberikan tanggapan bahwa dia tidak bersalah dan apa yang dia lakukan itu masih sesuai dengan hukum begitu, terutama hukum di Inggris ya, United Kingdom, kata si Marty Scurll itu. Dan Marty Scurll ini pada saat Ring of Honor ini kembali aktif ya untuk melakukan show mereka ya di sekitar bulan Agustus 2020 juga, si Marty Scurll ini memang tidak terlihat baik itu sebagai pegulat ataupun sebagai tim kreatif begitu. Nah, lalu yang menarik ini kita lanjut ke berita yang terakhir ya. Ini berita yang paling menarik gitu. Ini datangnya bukan dari dunia pro wrestling ya sebenarnya ya, yang pembuat beritanya. Karena ini datang dari Marvel. Ya, tahulah Marvel. Pemegang franchise film superhero terbesar sekarang gitu ya. Salah satu perusahaan komik terbesar di dunia gitu ya. Mereka memasuki ranah bisnis pro wrestling dengan cara bekerja sama dengan promosi pro wrestling dari Meksiko yaitu AAA. Nah, kerjasama ini tuh dilakukan dengan memperkenalkan 4 pegulat baru ya untuk promotion AAA ini ya di event Triple Mania gitu ya, yang terinspirasi dari superhero dan juga villain dari Marvel gitu. Yang pertama itu ada El Aracno gitu, yang terinspirasi dari Spider-Man. Dan lalu yang kedua ini ada El Elefante Americana, yang terinspirasi dari Captain America begitu. Dan lalu sebagai lawannya gitu ya, mereka juga memperkenalkan 2 pegulat yang terinspirasi dari villain di Marvel gitu ya. Yang pertama ini karakternya terinspirasi dari The Mad Titan Thanos gitu ya, dengan nama pegulatnya itu adalah El Terror Purpura. Dan yang terakhir tentunya adalah karakter villain musuh bebuyutan dari Spider-Man, yaitu El Venenoide. Sorry ya kalau gue salah, bukan speaking Spanish gitu ya. Nah, hal tersebut dilakukan oleh Marvel ya untuk menarik pasar khususnya di Meksiko dan juga dunia Amerika Latin begitu. Selain memperkenalkan 4 pegulat yang terinspirasi dari karakter-karakter Marvel, Marvel juga sudah meluncurkan line khususnya yang berhubungan dengan dunia pro wrestling ya, dengan nama Marvel Lucha Libre, yang dimana mereka sudah memperkenalkan beberapa produk ya, baik itu aksesoris, baju, dan juga mainan, dan masih banyak lagi.
Berakhirlah segmen berita untuk edisi kali ini. Mari kita lanjutkan dengan recap show. Nah, recap show yang pertama ini gue akan bawakan yaitu SmackDown edisi 1 Januari 2021 yang merupakan edisi perdana untuk show-nya WWE ya di tahun 2021 ini. Nah, untuk acara kali ini tuh dibuka dengan promo dari WWE Universal Champion, the head of the table, Roman Reigns, yang ditemani oleh Jey Uso dan juga Paul Heyman ya tentunya. Yang dimana dia memberikan promo dengan mengawalinya itu mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada para penonton dan mengatakan bahwa 2020 bukan tahun yang bagus begitu ya, tetapi dia akan merubahnya karena dia adalah the head of the table begitu katanya. Tetapi promo itu terhenti pada saat tentunya rivalnya untuk kali ini yaitu Kevin Owens menginterupsi promo dari Roman Reigns gitu ya, yang dimana si Kevin Owens menginterupsi si Roman itu sedang mempromo bagaimana dia sebagai head of the table itu mengubah Jey Uso yang selama ini menjadi tag team specialist gitu ya, menjadi penggulat yang selalu mengisi main event begitu, ungkap dari si Roman Reigns. Ya walaupun kalah mulu sih si Jey Uso di main event juga. Nah, tetapi Kevin Owens di promonya kali ini itu tidak mengarah ke si Roman Reigns, tetapi mengarah ke si Jey Uso, di mana dia menantang Jey Uso untuk bertanding di malam tersebut. Dikarenakan si Kevin Owens itu kesel ya gitu ya, karena di beberapa kesempatan feud antara si Kevin Owens dengan si Roman Reigns ini selalu ada si Jey Uso gitu sebagai orang ketiga yang membuat hasil pertandingan itu selalu dimenangkan oleh si Roman Reigns begitu. Nah, di hal yang tersebut beres tuh ya si segmen yang pertama begitu, dan dilanjutkan dengan match pertama di show SmackDown edisi perdana untuk 2021. Nah, match yang pertama ini sih sebenarnya pertandingan ini sih introduction buat match selanjutnya gitu ya. Ini sih matchnya adalah single match ya antara Big E gitu ya sebagai Intercontinental Championship yang baru gitu menghadapi King Corbin gitu. Dan di pertandingan ini tuh hampir saja dimenangkan oleh si Big E ya setelah dia berhasil melakukan big ending. Dan pada saat memimpin King Corbin itu tiba-tiba Sami Zayn yang selama pertandingan itu bergabung di meja komentator itu menyerang Big E gitu ya, sehingga pertandingan itu dihentikan secara diskualifikasi gitu. Dan serangan dari Sami Zayn itu dibantu oleh pembantu daripada si King Corbin yang dengan namanya itu adalah Knight of Lone Wolf. Nah, udah tuh kan ya si Big E dikeroyok lah oleh mereka bertiga sampai akhirnya si Apollo Crew gitu ya membantu si Big E, yang akhirnya berlanjut ke match kedua pada malam tersebut yang menjadi tag team match antara Big E dan Apollo Crew yang melawan Sami Zayn dan King Corbin. Dalam pertandingan itu sih sebenarnya cukup imbang ya berjalannya gitu, sampai akhirnya itu pada saat si Apollo Crew itu sedang ditahan oleh si King Corbin gitu ya di pojokan ring gitu. Melihat kesempatan tersebut gitu ya, si Sami Zayn yang emang orangnya itu oportunis gitu, dia mencoba melakukan finishernya yaitu Helluva Kick gitu ya kepada si Apollo Crew. Alih-alih berhasil, si Apollo Crew itu berhasil meloloskan diri daripada tahanan King Corbin, dan King Corbin itu hampir terkena Helluva Kick daripada si Sami Zayn. Nah,
walaupun berhasil dicegah oleh si Sami Zayn, si King Corbin itu masih tidak menerima dan merasa bahwa si Sami Zayn itu mencoba untuk menyerangnya begitu. Dan setelah berargumen, si King Corbin itu memutuskan untuk meninggalkan si Sami Zayn di tengah pertandingan. Nah, melihat hal tersebut, si Apollo Crew itu langsung memanfaatkan keadaan dengan melakukan finishernya yaitu powerbomb dan memenangkan pertandingan ini untuk timnya via pinfall begitu. Ya, pertandingan ini sih cukup bagus gitu ya untuk mengawali show untuk edisi 2021 ini begitu. Nah, lanjut backstage ya, di mana si Kevin Owens itu mendatangi si Adam Pearce ya, yang sebagai representatif daripada bagian manajemen dari WWE gitu ya, dimana si Kevin Owens itu memohon kepada si Adam Pearce gitu ya untuk mengatur adanya pertandingan untuk malam ini antara dirinya melawan si Jey Uso begitu. Nah, lalu juga di sesi wawancara di backstage juga gitu ya. Nah, untuk wawancara kemenangan Big E dan juga si Apollo Crew gitu ya. Apollo Crew itu menantang Big E untuk memperebutkan Intercontinental Championship-nya di edisi SmackDown minggu depan begitu. Nah, lalu show ini berlanjut ke match yang ketiga. Nah, match yang ketiga ini kita kembali lagi dengan tag team. Nggak tahu nih, lagi favorit kali ya WWE sama tag team. Untuk tag team ini, untuk yang kali ini tuh dari divisi wanita ya, yaitu matchnya antara The Riot Squad melawan Tamina dan juga Natalia yang ditemani oleh Billie Kay ya sebagai hore-horenya mereka gitu. Nah, di match ini cukup kelihatan gitu ya kalau si Tamina Natalia ini bisa mengimbangi daripada di si Riot Squad gitu ya. Sampai cukup kewalahan juga si Riot Squad gitu. Sampai pada akhirnya gitu ya, si Tamina itu berhasil mendominasi gitu ya, dan hampir memenangkan pertandingan tersebut gitu. Tetapi yang menarik sih selama pertandingan itu, yang terlihat itu si Billie Kay yang masuk ke arena pertandingan itu kan menemani si Natalia sama Tamina. Otomatis kan harusnya mereka si Billie Kay itu kan mendukung Tamina dan juga Natalia. Tetapi dia terlihat mendukung tim yang sedang mendominasi gitu. Kalau misalnya si Riot Squad lagi mengendalikan pertandingan, Billie Kay malah ke ini. Jadi ini kayak fans kardus gitu. Jadi fans kardus gitu loh, kardusan gitu ya, karbitan dia ya, fans karbitan gitu si Billie Kay itu. Dan hal itu tuh menjadi backlash gitu ya bagi si Tamina gitu. Pada saat si Tamina mendominasi dan mencoba mengakhirinya dengan melakukan Samoan Drop gitu ya terhadap si Liv Morgan gitu, si Billie Kay malah kayak memberi nasihat kayak gitu yang bikin si fokus dari si Tamina itu hilang. Dan hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh Liv Morgan gitu ya dengan melakukan reversal pin, sehingga Riot Squad itu memenangi pertandingan via pinfall gitu. Nah, Riot Squad menang gitu ya, meninggalin arena. Yang hore-horenya siapa, Cing? Yang hore-horenya Billie Kay gitu. Yang harusnya ngedukung Tamina sama Natalia. Ya, jadi sih match yang kali ini cukup menghibur ya, terutama dari si Billie Kay-nya gitu ya. Kalau enggak, ya gitu. Pertandingan template lagi kalau enggak gitu sih. Match keempat, kembali lagi tag team. Nah, untuk tag team yang kali ini yaitu masih di divisi wanita ya, untuk 4 pegulat top di SmackDown kali ini. Yaitu tim yang pertama itu adalah untuk SmackDown Women's Champion yaitu Sasha Banks yang ditemani oleh Bianca Belair yang melawan Carmella dan juga Bayley gitu.
Ya, pertandingan ini juga sih bagus sih ya, cukup menghibur gitu ya. Masih di standar bagusnya WWE gitu ya. Dan di pertandingan ini tuh sebenarnya hampir didominasi oleh timnya Sasha Banks dan juga Bianca Belair. Sampai pada akhirnya gitu ya, si sommelier daripada si Carmella gitu ya, si Reginald gitu ya. Sommelier teh ininya pendampingnya gitulah atau servantnya dari Carmella itu menginterupsi sehingga si Sasha Banks itu yang teralihkan mencoba untuk mengejar si Reginald ya, sommelier daripada si Carmella, dan hal tersebut itu berhasil dimanfaatkan oleh Carmella dengan melakukan finishernya terhadap si Sasha Banks yaitu X Factor gitu ya, dan berhasil memenangkan pertandingan ini untuk Carmella dan juga Bayley via pinfall begitu. Nah, lalu kembali lagi ke backstage gitu ya. Di backstage ini kita melihat si Roman Reigns yang marah murka karena si pertandingan antara Kevin Owens dan juga si Jey Uso ini official gitu terjadi. Dan si Roman Reigns itu menyuruh si Paul Heyman untuk mencari siapa sih ini yang bikin pertandingan ini menjadi official gitu. Lalu masih di backstage gitu ya, kita melihat adanya si Sonya Deville yang kembali nongol. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, cuma say hello aja ke kamera, hello gitu mungkin ya. Nah, lalu setelah itu masih di kembali lagi kita ke ring ya gitu ya. Lalu kita kembali lagi ke ring. Ini ada segmen dari The Street Profit ya, yang dimana mereka itu menjadi host dari show yang bernama New Year Days Smoketacular. Bukan spektakuler ya, smoke asap, Smoketacular gitu. Yang dimana si Montez Ford gitu ya menjadi menjadi hostnya, dan juga rekannya si Angelo Dawkins itu menjadi penabuh drum. Jadi untuk kayak gitunya ya, drum roll kayak gitu-gitu. Nah, di show yang kali ini tuh dia kayak memberikan prediksi ala-ala film The Simpsons gitu ya. Dia mengungkapkan prediksinya yang menjadi kenyataan gitu ya, ala-ala The Simpsons gitu ya, kalau kalian tahu gitu. Karena kan kalau misalnya kalian mengikuti acara The Simpsons, banyak berapa prediksi dari show mereka, nggak tahu itu memang sengaja atau enggak, yang jadi kenyataan. Salah satunya keadaan pandemi, terus juga Presiden Donald Trump yang menjadi presiden, dan banyak lagi gitu ya. Kembali lagi ke SmackDown, di mana dia memprediksi Big E jadi Intercontinental Champion. Lalu bagaimana si Dolph Ziggler yang berubah menjadi Shawn Michael KW gitu. Dimana kalau dan show tersebut itu diinterupsi oleh Dolph Ziggler dan juga Bobby Roode tentunya, yang menyerang mereka keduanya gitu ya. Dan pada akhirnya gitu ya, si Dolph Ziggler dan juga si Robert Roode gitu ya, rekannya, berhasil mencederai si Montez Ford ya, terutama kakinya, dengan membantingkan ya gitu dan mendabruknya ke tiang ring gitu. Oke. Dan setelah serangan tersebut, pada saat diwawancarai di backstage gitu ya, mereka berdua, si penyerang si Dolph dan juga si Robert itu menginginkan adanya rematch untuk memperebutkan SmackDown Tag Team Championship gitu ya. Nah, lalu berlanjut ke match kelima. Kembali lagi tag team. Iya, tag team. Tag team kali ini adalah match antara Otis dan juga Daniel Bryan yang melawan timnya Shinsuke Nakamura dan juga Cesaro. Dan ini sih melanjutkan feud-nya antara si Otis ya,
melawan Cesaro dan juga Shinsuke Nakamura. Sedangkan kalau si Daniel Bryan ini gue nggak jelas ini feudnya dia mau ke arah melawan si Jey Uso ataupun ke arah menemani si Otis gitu ya, nggak tahu juga. Match ini sih sebenarnya berhasil dikontrol oleh timnya Shinsuke Nakamura ya dan juga Cesaro yang memang literally memang mereka pure tag team gitu ya. Sekarang itu memang mereka dipasangkan sebagai tag team gitu dan sempat memang menjadi tag team champion juga gitu ya. Otomatis ya udahlah jelas gitu pasti mereka yang mengendalikan jalannya pertandingan. Sampai akhirnya si Otis itu melakukan hot tag gitu ya dan berhasil memojokkan Cesaro dan sempat melakukan caterpillar juga ke si Cesaro. Namun pada saat si Otis ini mau melakukan finishernya yang baru yaitu Feather Bomb itu gagal, bisa dihentikan oleh Shinsuke Nakamura. Begitu. Nah, lalu di akhir pertandingan itu gitu ya. Pada saat yang legal money itu sekarang si Daniel Bryan dan juga si Shinsuke gitu ya. Dimana pada saat Shinsuke ini tuh melihat si Daniel Bryan yang tidak berdaya, dia mencoba melakukan finishing move-nya Kinshasa. Tetapi si Daniel Bryan ini bisa memanfaatkan keadaan dan membalikkan keadaan dengan melakukan finishing move-nya yaitu yes lock ya. Dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission. Nah, gitu. Dan akhirnya ya kita masuk ke main event untuk edisi perdana SmackDown 2021. Yaitu Kevin Owens melawan Jey Uso. Kembali lagi kita melihat Kevin Owens itu sekarang yang membawa SmackDown gitu. Dan superstar yang lainnya yang memiliki potensi yang sama itu enggak dipakai sama sekali gitu ya. Jadi mereka fokusnya sekarang itu ya SmackDown itu kalau nggak Jey Uso, Kevin Owens, Roman Reigns, udah itu doang. Dan memang feud yang sekarang di SmackDown yang bagus gitu ya, yang cukup menarik itu cuma ya feud ini mereka bertiga ini si sepupuan melawan Kevin Owens. Dan memang Kevin Owens itu great performer guys. Kalian harus tonton tuh match-matchnya Kevin Owens ya, terutama di itu ya pada saat masih di indie promotion gitu. Kembali lagi Kevin Owens konsisten gitu ya, memberikan performanya yang bagus gitu dan berhasil memenangkan pertandingan tentunya. Kan seperti gua bilang, Jey Uso main event, iya main event kok, tapi kalah terus gitu. Berhasil memenangkannya gitu ya, melalui setelah melakukan finishing move-nya yaitu stunner gitu ya. Yang mirip kayak Stone Cold Stunner gitu dan memenangkannya via pinfall. Tentunya kan seperti janjinya ya si Kevin Owens di promo awal acara gitu ya, bahwa si Kevin Owens ini sekarang pengen fokusnya itu ngeberesin dulu si Jey Uso biar nggak ngeganggu feud antara dirinya sama si Roman Reigns gitu kan. Otomatis si Kevin Owens kembali lagi ini melakukan stunner lagi nih ke si Jey Uso yang sekarang udah tidak berdaya sebenarnya katanya itu yang kita lihat itu. Dan setelah di stunner untuk kedua kalinya dia langsung diborgol di atas diborgol tangannya ke top rope gitu untuk membalas perbuatannya pada saat SmackDown yang edisi Christmas kemarin, yang dimana si Kevin Owens itu pada saat di steel cage kan dia hampir mau menang, diborgol tangannya ke steel cage gitu. Nah setelah diborgol si Jey Uso ini langsung di super kick sampai makin tidak berdaya tuh ya si Jey Uso gitu. Dan lalu si Jey Uso itu dibawa ke bagian screen penonton gitu ya dari si Thunderdome itu dan mencoba untuk dilemparnya si Jey Uso ke
meja yang berada di bagian production gitu, yang lumayan ya, jaraknya kurang lebih mungkin 3 meter gitu ya ketinggiannya. Nah, pada saat mau melakukan itu si Jey Uso sempat melawan gitu ya. Dan itu cukup menunda usaha si Kevin Owens, tapi si Kevin Owens bisa mengambil kendali. Dan persis hampir mau melempar si Jey Uso, tiba-tiba the head of the table, Roman Reigns, menolong si Jey Uso. Dan seperti biasa, berakhir dari fight mereka itu, Kevin Owens di babak lurin sama mereka berdua, dikeroyok oleh mereka berdua. Dan akhirnya si Kevin Owens lah yang terlempar. Dan show perdana untuk SmackDown tahun 2021 berakhir. Gitu. Oke. Kita lanjut ke show yang kedua. Recap show dari Raw ya, yang tayang tanggal 4 Januari 2021. Dan untuk show kali ini tuh mereka mengambil temanya itu Legend Night, karena kan banyak Hall of Famer-nya dan juga legend-legend dari WWE yang hadir di acara malam tersebut gitu. Ya, di show Legend Night ini tuh ya dibuka dengan segmen video yang cukup menarik gitu ya. Jadi ini tuh sisi videonya itu diisi sama si siapa ya, Hulkmania, the leader of the Hulkmania, Hulk Hogan, brother gitu. Dia kayak memberikan promo untuk membuka acara tersebut gitu ya, ala TV home shopping gitu ya, yang kayak jualan di TV gitu ya, yang kalian kalau masih nonton TV gitu, yang sering dijumpai kalau sekarang di tengah malam gitu ya, ala TV komersial, tapi diambilnya pada saat era 80-an ya, yang tentunya era keemasan dari si Hulk Hogan tentunya ya, di era 80-an, dimana dia mempromokan satu produk yang menjadi parodi dari iPhone, yaitu H Phone, atau kepanjangannya mungkin Hulkmania Phone gitu. Nah, setelah video pembuka, acara Raw Legend Night pun dimulai begitu. Dan segmen yang pertama kita tonton itu adalah Miss TV gitu ya, yang di-hostin oleh Miss dan juga si John Morrison gitu sebagai rekannya. Dimana pada show itu dia membuka bahwa edisi Raw kali ini tuh kehadiran banyak legend gitu dan Hall of Famer termasuk dirinya. Kalau itu sih gue setuju ya, walaupun itu angle-nya kayfabe gitu ya, tapi gue setuju Miss bisa menjadi salah satu legend dari WWE ya. Dan lalu dia mengundang bintang tamu untuk Miss TV malam tersebut, yaitu The New Day. Nah, si The New Day ini dengan jenakanya mereka menyindir si The Miz dan juga terutama si The Miz ya gitu ya, dengan mengambil alih acara. Dia menjadi yang si Kofi Kingston dan juga si Xavier Woods menjadi host acara tersebut dan memberikan beberapa pertanyaannya. Dan yang kocak ini si John Morrison gitu ya, bukannya marah, dia malah ngeladenin gitu dari pertanyaan-pertanyaan si Kofi Kingston dan juga si Xavier Woods gitu. Dan si The Miz yang murka gitu ya, langsung lah marah gitu ya ke The New Day, tetapi terpotong oleh masuknya Teddy Long ya, ex general manager di SmackDown ya, kalau kalian dulu kenal pada saat eranya Ruthless Aggression gitu ya, hingga di PG era juga masih ada gitu, Teddy Long, dimana dia mengatakan cuma ada satu solusi untuk mengakhiri perdebatan ini gitu ya, antara si The Miz, John Morrison dan juga The New Day. Maka kata Teddy Long, saya sudah mengatur pertandingan bahwa
Miz dan juga John Morrison akan menghadapi Undertaker. Dan tidak lama kemudian gitu ya, Adam Pearce gitu datang dan membisiki Teddy Long, sehingga si Teddy Long itu meralat dan menjadi match pertama untuk Raw Legend Night, yaitu tag team match antara The New Day melawan Miz dan juga John Morrison. Begitu. Di match pertama untuk Raw Legend Night gitu ya, The New Day ini bisa mengendalikan pertandingan gitu ya. Walaupun begitu, Miz juga sempat melakukan perlawanan ya, dengan mencoba untuk melakukan figure 4 gitu ya terhadap si Kofi Kingston, tetapi Kofi Kingston berhasil menghindarinya dan membalasnya dengan SOS. Begitu. Dan lalu dilanjutkan dengan hot tag-nya dari Xavier Woods ya. Begitu. Yang pada saat langsung masuk ke dalam ring gitu, dia langsung menyerang si John Morrison itu dengan kombinasi dari clothesline gitu ya, beberapa clothesline, lalu diikuti dengan roundhouse kick dan diakhiri oleh discus lariat. Dan pada saat mencoba untuk mempinnya itu masih gagal di hitungan kedua begitu. Nah, lalu si Xavier ini terus mendominasi hingga pada akhirnya gitu ya, dia berhasil mengakhiri pertandingan itu setelah melakukan Shining Wizard terhadap si John Morrison dan memenangkan pertandingan itu dengan via pinfall gitu ya. Dan ini startnya, walaupun di segmen The Miz itu cukup cringe ya pada saat si Teddy Long mengumumkan pertandingan, tetapi pertandingannya itu walaupun ya one sided lah dikatakan, ya cukup menarik lah begitu. Nah, lalu berlanjut dengan segmen selanjutnya, itu dengan backstage interview ya dari Randy Orton yang ditanyai mengenai perihalnya si Randy Orton dengan si Alexa Bliss, yang seperti di edisi sebelumnya itu ya, di penghujung acara Raw di edisi sebelumnya, Randy Orton itu terlihat akan membakar si Alexa Bliss gitu. Nah, pada saat ditanya begitu, dia mengatakan bahwa dia tidak memutuskan mengapa dia tidak membakar Alexa Bliss itu dikarenakan bahwa setiap orang yang menghadapi The Fiend gitu ya, itu akan mengalami perubahan dalam dirinya yang bisa kita lihat gitu ya dari The Miz gitu ya, yang berubah menjadi heel turn gitu, yang sebelumnya face gitu ya pada saat menghadapi The Fiend. Lalu juga Seth Rollins yang sama gitu ya, dan dia malah menjadi orang cukup gitu ya. Dan juga si Alexa Bliss yang berubah menjadi pengikut dari si The Fiend gitu, yang untuk yang terakhir gitu. Nah, dia mengatakan bahwa memang sih ada suara-suara yang menyuruh bahwa untuk membakar Alexa gitu ya di dalam kepalanya si Randy Orton, tapi gua mencoba untuk melawannya dengan memberikan pengampunan kepada Alexa Bliss begitu. Dan hal tersebut itu membuat dia membenci dirinya sendiri. Dan tiba-tiba dia mengubah ekspresinya gitu ya, si Randy Orton pada saat setelah mengatakan bahwa dia membenci dirinya. Secara tiba-tiba ekspresi muka dari Randy Orton itu berubah dan dia mengatakan bahwa hal tersebut itu bisa menjadi kekuatan dan senjata bagi diriku gitu. Dan mungkin gue akan bisa membalikan The Legend Killer, yaitu gimmick miliknya Randy Orton pada saat dia awal-awal berada di WWE gitu ya, terutama di era Ruthless Aggression begitu. Nah, lalu acara berlanjut dengan match ulangan antara AJ Styles melawan Elias, dan hasilnya sama, AJ Styles lagi yang menang. Kalau kemarin lewat Phenomenal Forearm gitu ya, memenangkan pertandingannya, kali ini AJ Styles memenangkannya itu setelah dia melakukan finisher, yaitu dengan nama
style clash ya, dan memenangkan pertandingan via pinfall. Dan setelah memenangkan pertandingan itu ya, si AJ Styles yang cukup kecapean setelah bertanding itu hampir saja diserang oleh pengikutnya dari si Elias, yaitu si Jackson Ryker, menggunakan gitarnya miliknya Elias. Tetapi bodyguard daripada si AJ Styles itu bisa, si Omos ya, bisa mencegahnya dengan menendang gitar yang dipegang oleh si Jackson Ryker. Dan melihat hal tersebut, si Jackson Ryker langsung keluar dari arena pertandingan secara terbirit-birit begitu. Udah lah ya, tau lah, binder dandet gitu. Nah, lanjut lagi ke backstage. Sekarang kita diperlihatkan Angel Garza yang merupakan juara baru untuk 24/7 Championship WWE ya, yang dimenangkannya dia setelah berhasil mempin R-Truth ya di pesta tahun barunya WWE, yang bisa dilihat di video TikTok miliknya WWE katanya, di mana dia berinteraksi dengan Alicia Fox gitu, dan juga legend Alicia Fox, legend gak tahu deh, coba mungkin kalian ada pendapat apakah Alicia Fox bisa disebut legend. Dan The Truth legend ya, Sergeant Slaughter, Tatanka, dan juga Mickie James. Dan lalu berlanjut lagi dengan segmen backstage juga ya dari Big Show ya. Kita melihat Big Show yang sempat berinteraksi dengan Matt Riddle ya, dan sebelumnya dan lalu si Matt Riddle meninggalkan Big Show ya untuk bersiap bertanding gitu. Lalu muncul Randy Orton yang tiba-tiba datang membeli si Big Show, yang mengatakan bahwa dirinya The Legend Killer, dialah yang mengakhiri karir daripada Big Show. Dialah yang bikin bahwa Big Show sekarang tidak bisa bertanding kembali, begitu katanya. Dan hal tersebut itu untuk di acara Raw Legend Night ini itu ya, si Randy Orton itu karena kekuatan barunya dari suara kepalanya itu, dia kayak kelihatan orang yang lagi PMS, ngambek sama orang, ke Big Show lah, ke Mark Henry lah, ke Ric Flair lah gitu. Pokoknya kalau kalian lihat itu, Randy Orton yang kemarin minggu sebelumnya menutup show dengan gini, sekarang jadi gini kayak orang PMS gitu. Makanya dia bully si Big Show, Mark Henry, dan juga si Ric Flair dengan bau-bau gimmick Legend Killer, tapi enggak gitu loh. Ya udahlah, biarin aja si Randy Orton jadi orang PMS lah. Kita lanjut ke match yang ketiga. Ini ada tag team match antara WWE Women Tag Team Champion, yaitu Charlotte Flair dan Asuka melawan Peyton Royce dan juga Lacey Evans. Ya, tahu, nggak usah ngambek, gua juga ngambek kok. Ya, ini match ulangan lagi nih. Udah kedua nih match ulangan nih ya. Match ulangan ini yang beda apa, Cing? Yang beda itu cuma ada Ric Flair yang nemenin Charlotte Flair sama Asuka di pinggir ring gitu doang. Dan pertandingan ini ya lah cukup imbang ya, walaupun di awal pertandingan gitu ya, timnya Lacey Evans dan juga Peyton Royce ya yang berhasil mendominasi pertandingan, mengendalikan pertandingan, yang berhasil memojokkan si Asuka gitu ya secara bergantian gitu. Dan di selama pertandingan itu tuh kita melihat bahwa si Lacey Evans itu terus merayu Ric Flair. Hai, iyalah, nature boy gitu caranya. Wow,
saya masih laku. Woo! Nah, keadaan mulai terlihat berbalik gitu ya pada saat si Charlotte Flair mulai mencoba melakukan perlawanan dan hampir bisa memenangkan pertandingan setelah melakukan natural selection terhadap si Peyton Royce. Walaupun pada saat dia mencoba mempinnya masih terhenti di hitungan kedua. Nah, melihat mendominasi gitu ya, si Charlotte Flair merasa mendominasi pertandingan dia mencoba lagi melakukan serangan bertubi-tubi hingga akhirnya pada saat dia melakukan Irish Whip gitu ya, pada saat dia memantulkan dirinya ke tali ring gitu ya, kakinya itu ditarik oleh bapaknya sendiri, Ric Flair, the dirtiest wrestler ever gitu. Tertarik hingga si Charlotte Flair terjatuh dan dimanfaatkan oleh Peyton gitu keadaan tersebut dengan melakukan hook up pin terhadap si Charlotte dan memenangkan pertandingan. Dan setelah pertandingan tersebut gitu ya, si Lacey Evans ini tuh mencium pipi dari Ric Flair gitu ya, walaupun Ric Flair jaim nggak nerima gitu ya, nggak tahu juga lah, kita nggak bisa mendebak Ric Flair. Oke. Nah, lalu tentunya Charlotte Flair yang murka atas kelakuan bapaknya gitu ya, dia langsung menghadapi bapaknya dan mengatakan bahwa ini bapaknya ini selalu mengacaukan saja setiap mendampinginya bertanding dan meminta untuk ayahnya itu untuk tidak mencampuri lagi segala urusannya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, kita melihat Ric Flair meninggalkan arena pertandingan begitu. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan segmen di backstage ya gitu ya. Kita lihat Drew McIntyre yang sedang berbincang dengan Sheamus gitu ya, dihampiri oleh Hulk Hogan dan juga Jimmy Hart. Di sini si Hulk Hogan tuh mengatakan ke si Drew McIntyre bahwa si Drew McIntyre yang sekarang itu mengingatkan akan dirinya yang sedang masa-masa jayanya, sedang Hulkmania-nya gitu ya. Lagi brother gitu mungkin, bahwa ya mengingatkan dirinya pada saat masa jayanya gitu. Dan si Drew McIntyre itu menerimanya sebagai pujian gitu ya dari Hulk Hogan gitu. Dan Drew McIntyre itu mencoba untuk membalas percakapan tersebut dengan mengatakan bahwa apakah si Sheamus ini yang memiliki mulut besar ini memiliki kesamaan dengan Jimmy Hart gitu ya. Dan hal tersebut kata si Jimmy Hart ya ada kemiripan gitu. Walaupun si Sheamus biasalah hot-headed Sheamus gitu, gak menerimanya dan meninggalkan mereka berdua dengan mengatakan bahwa I don't like this but see you at the bar ya guys ya. Jadi dia meninggalkan stage gitu ya, baik si Sheamus dan juga Jimmy Hart gitu ya. Dan segmen tersebut itu ditutup dengan si Drew dan juga Hulk Hogan ya secara bersamaan melakukan shoot promo terhadap lawannya Drew McIntyre di main event untuk Raw Legend Night, yaitu Keith Lee, dengan melakukan promo ala Hulk Hogan ya gitu. Lalu berlanjut dengan match yang keempat. Untuk match keempat ini ada single match ya antara Matt Riddle melawan Bobby Lashley. Dan tentunya si Bobby Lashley yang memang dibentuk karakternya selalu mendominasi, otomatis mendominasi pertandingan. Hingga akhirnya si Matt Riddle itu melakukan perlawanan dan berhasil melakukan penalty kick, lalu melakukan pinfall walaupun gagal di hitungan pertama. Lalu dia melakukan serangan lagi yaitu melalui final flash knee ya. Dan gagal di hitungan kedua gitu ya. Dan dia mau melanjutkannya dengan mencoba melakukan moonsault. Tetapi hal tersebut gagal gitu. Dan dibalas oleh si Bobby Lashley itu melalui Dominator.
Nah, setelah melihat si Riddle yang tidak berdaya setelah diberikan Dominator, Bobby Lashley itu mencoba melakukan The Hard Lock gitu ya, nama baru daripada Full Nelson gitu. Tetapi si Riddle yang sudah terlock itu mencoba meloloskan diri gitu ya, dengan meloncat menendangkan dirinya ke top rope gitu ya. Tetapi hal tersebut tidak berbuah hasil, hanya mengalihkan perhatian daripada si wasit saja gitu ya. Riddle yang masih tertahan itu pun men-tap out, dan Bobby Lashley yang merasa sudah menang karena si Riddle udah tap out melepaskan dirinya. Tetapi wasit kan masih teralihkan gitu ya perhatiannya ya, gara-gara usaha Riddle untuk meloloskan diri itu tidak mengesahkan tap outnya daripada si Riddle, dan hingga si MVP yang menemani Bobby Lashley dan juga Bobby Lashley itu berargumen dengan wasit. Dan melihat kesempatan tersebut, Riddle memanfaatkan keadaan dengan melakukan schoolboy pin terhadap Bobby Lashley dan akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Oke lah, jadi another upset finish gitu ya, artinya bukan solid finish gitu. Oke deh. Ya, selanjutnya ya dilanjutkan lagi adanya single match juga ya untuk Shayna Baszler yang akan menghadapi Mandy Rose gitu. Tetapi pada saat Mandy Rose yang sedang berada di tengah pertandingan untuk bersiap itu, tiba-tiba si Shayna itu muncul dan menyerang Mandy Rose dari belakang, hingga si Mandy Rose itu tidak bisa bertanding gitu ya. Namun tiba-tiba si Dana Brooke masuk ke arena pertandingan dan menantang Shayna untuk bertanding, hingga menjadi ini adalah pertandingan ulangan ke 1, 2, 3 ketiga ya untuk malam tersebut antara Shayna Baszler melawan Dana Brooke. Dan pertandingan ini secara mengejutkan, nggak terlalu terkejut juga sih, berhasil dimenangkan oleh si Dana Brooke. Setelah pada saat si Shayna Baszler sebenarnya sih udah berhasil melakukan finishing move yaitu Kirifuda Clutch, tetapi pada saat melakukan Kirifuda Clutch itu si Dana Brooke berhasil memposisikan bahu daripada Shayna ya itu menyentuh apron, lalu mengangkat kakinya si Shayna, sehingga yang harusnya menjadi Kirifuda Clutch submission bagi si Shayna malah menjadi pin bagi Dana Brooke, sehingga dia bisa memenangkan pertandingan itu melalui pinfall. Another upset finish. Oke. Nah, selanjutnya yaitu match ke-6 ya. Ini diisi oleh muka lama, yaitu Randy Orton melawan Jeff Hardy. Di pertandingan ini cukup sih ya imbang gitu. Kalau pas awal sih si Randy Orton bisa mengambil keandali ya dari pertandingan tersebut setelah dia berhasil membantingkan si Jeff Hardy ini ke meja komentator. Tetapi di tengah pertandingan itu si Jeff Hardy bisa mengembalikan keadaan setelah dia melakukan neckbreaker, lalu diikuti dengan inverted atomic drop dan juga leg drop. Tetapi pada saat dia melakukan pin itu masih gagal di hitungan kedua. Lalu dominasi dari Jeff Hardy itu berlanjut dengan melakukan Whisper in the Wind, tapi tetap masih gagal di hitungan kedua. Begitu. Sempat sih si Randy Orton melakukan perlawanan dengan melakukan DDT, tetapi Jeff Hardy masih dominasi gitu ya. Jeff Hardy mencoba mengakhiri pertandingan ini melakukan salah satu signature move-nya yaitu Twist of Fate, tetapi berhasil digagalkan oleh Randy Orton dan membalasnya melalui RKO, dan Randy Orton berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall begitu. Oke, kita lanjutkan ke match yang ke-7. Ini adalah tag team match ya antara Raw Tag Team Champion yaitu The Hurt Business, Cedric Alexander dan juga Shelton Benjamin yang ditemani oleh MVP tentunya menghadapi Lucha House Party
yaitu Grand Metalik dan juga Lince Dorado. Di pertandingan ini tuh kita melihat si Cedric Alexander itu hanya ingin bertandingan sendiri gitu ya. Dia besar kepala gitu ya, melihat si Lucha House Party secara mereka berdua itu hanya jobber gitu ya, hanya penghibur gitu. Jadi agak meremehkan gitu, sehingga si Shelton itu tidak mendapat kesempatan untuk bertarung gitu. Dan hal tersebut itu menimbulkan argumentasi antara keduanya. Nah, hal tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh si Lince Dorado yang menendang Shelton dari belakang dan mementalkan si Cedric ya dari ring, dan lalu melakukan roll up pin gitu ya terhadap si Shelton, sehingga dia berhasil memenangkan pertandingannya. Dan another huge upset finish. Raw. Mengapa kau menjadi begini ya, Raw? Nah, pada saat akhir pertandingan, tentu argumen antara Shelton Benjamin dan juga Cedric Alexander terus berlanjut ya, argumen mereka berdua. Dan MVP yang sebagai manajer di pertandingan tersebut mencoba untuk menenangi mereka berdua, tetapi si Cedric Alexander tidak menanggapinya dan meninggalkan mereka berdua begitu. Dan lalu berlanjut ke backstage moment ya, sebelum kita berlanjut ke main event, yaitu di mana si Angel Garza itu menemui Torrie Wilson. Ya, siapa yang nggak tahu Torrie Wilson? Ayo, terutama yang pernah main game SmackDown di PS2 pasti tahu Torrie Wilson. Oke? Dia menemui Torrie Wilson yang sedang berbincang dengan Nikki Cross, di mana si Angel Garza itu mencoba untuk memberikan bunga mawar ke si Torrie Wilson, tetapi Torrie menolaknya. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh R-Truth untuk merebut kembali gelar 24/7 Champion. Dan berhasil. Dan R-Truth memenangkan 24/7 Champion untuk keberapa? Mungkin sejuta kalinya begitu. Dan ya udahlah, kita lanjut ke main event yang ditunggu-tunggu. WWE World Heavyweight Match antara Drew McIntyre melawan Keith Lee sebagai penantangnya. Yang dimana kita bisa melihat bahwa para legend yang hadir di acara Raw Legend Night itu berada di stage untuk menonton pertandingan tersebut begitu. Dan di pertandingan tersebut pada awalnya pertandingan berlangsung cukup imbang hingga akhirnya si Keith Lee bisa mengambil kendali, tetapi Drew mencoba untuk merebut kendali gitu ya dengan melakukan suplex sebanyak 2 kali namun gagal gitu ya. Tapi usaha tersebut berbuah hasil pada saat Drew McIntyre itu melakukan overhead suplex dan diikuti dengan neckbreaker begitu. Lalu Drew McIntyre itu mencoba memanfaatkan keadaan ya dengan mencoba melakukan Claymore, tetapi berhasil dihindari oleh Keith Lee gitu. Nah lalu Keith Lee itu membalasnya dengan melakukan chokeslam dan mempinnya, tetapi masih gagal di hitungan kedua. Dan setelah itu kembali keadaan pertandingan itu berjalan seimbang, serangan demi serangan silih berganti, di mana si Drew McIntyre itu mencoba menyerang Keith Lee melalui flying clothesline dan mempinnya, gagal hitungan kedua. Lalu Keith Lee membalasnya dengan melakukan clothesline dan mempinnya, kembali gagal di hitungan kedua. Lalu Drew membalasnya dengan Future Shock DDT, tetapi masih gagal lagi di hitungan kedua. Dan penonton
bersorak this is awesome gitu ya. Chant yang lumrah lah di dunia pro wrestling sekarang ini gitu ya. Dan lalu si Keith Lee juga mencoba untuk memberi perlawanan dengan melakukan Flying Spanish, mencoba kembali mempin si Drew McIntyre gitu ya, tetapi gagal kembali di hitungan kedua. Lalu Drew mencoba untuk melakukan Claymore, tetapi gagal lagi setelah si Keith Lee ini berhasil menangkap kaki daripada si Drew dan mencoba untuk melakukan finishing move-nya yaitu Spirit Powerbomb, tetapi gagal lagi setelah si Drew McIntyre itu berhasil meloloskan diri gitu ya, dan dengan cepat dia melakukan Claymore, mendaratkan Claymore ke kepalanya si Keith Lee, dan akhirnya Drew McIntyre berhasil mempertahankan gelarnya begitu. Nah, lalu setelah match itu kedua petarung ya, baik Keith Lee ataupun Drew McIntyre saling memberikan respect. Keduanya itu memberikan respect ya dengan melakukan fist bump juga gitu. Dan pada saat si Drew mencoba untuk mengakhiri pertandingan dengan mengambil mic ya, karena si Drew McIntyre ini mendapatkan standing ovation juga ya dari para legend yang berada di stage gitu. Secara tiba-tiba berbunyilah lagunya Goldberg dan masuklah Goldberg, dan konfrontasi antara keduanya tidak terhindar gitu ya. Argumen keduanya tidak terhindar, yang pada akhirnya itu Goldberg itu akan menantang Drew McIntyre untuk title WWE World Heavyweight Championship di pay-per-view Royal Rumble nanti ya, yang mungkin akan digelar di bulan Januari akhir gitu. Oke. Dan itulah akhir daripada show Raw tanggal 4 Januari 2021 dengan Legend Night Edition begitu. Nah, secara rekap secara kesimpulan, ini nggak tahu nih, WWE memulai tahun 2021 dengan kurang baik ya gitu. Dimana seperti yang kalian simak ya di berita yang di sesi awal dari video ini, bahwa si SmackDown kan mengalami penurunan, dan gue cukup percaya juga ya kenapa mereka mengalami penurunan. Walaupun di edisi 1 Januari si SmackDown itu berhasil memberikan match yang bagus, tetapi secara story kosong besar, bosen. Yang berarti cuma si Kevin Owens sama si Roman Reigns dan juga si Jey Uso. Dan hal tersebut pun udah cukup bosen gitu ya. Akhirnya Kevin Owens mau melawan, hampir berhasil, gagal lagi. Bosan guys. Padahal ya SmackDown itu punya banyak yang talentnya bagus, mumpuni gitu ya. Daniel Bryan tentunya, Big E udah Intercontinental Champion, pushnya nggak jelas, setengah-setengah. Sami Zayn, King Corbin, dia promonya bagus, tapi beberapa bulan terakhir dia cuma jadi penghibur belaka, nggak ada feud yang berarti dari King Corbin. Terus Shinsuke Nakamura, dia sebelum di sini ya, di New Japan, dia itu kelasnya juara dunia. Di sini dia jadi rempeye buat si Otis. Aduh, nggak tahu lagi nih WWE mau ngapain nih, nggak tahu gua. Cesaro, skill keren abis, nggak pernah dimanfaatin. Semua penggulat, semua roster baik yang di luar WWE, di WWE itu sendiri menjawab bahwa yang paling di underestimate, yang paling underdog itu Cesaro. Satu-satunya dia yang nggak pernah mendapat title shot sekalipun untuk World Champion. Paling tinggi apa? Coba US Champion, Intercontinental Champion. Dan Intercontinental Champion dia nggak pernah juara gitu. Dia cuma sampai sekarang cuma di US sama tag team doang.
nggak tahu lagi nih, masih aja doktrinnya si McMahon. Itu kelihatan tuh nanti. Tapi sebelumnya gue bahas dulu yang Raw udah jelek nih show, gak usah ditonton. Udah, jujur gue gak usah tonton. Kalau gue gak akan membawakan recap show, gue gak akan nonton nih show si Raw gitu. Raw makin kesini makin jelek. Match cardnya copy paste dari episode yang kemarin. Gila gak? Udah Legend Night gitu, masih match cardnya copy paste. Finishingnya upset semua, nggak ada yang solid. Yang solid cuma si AJ Styles lewat Style Clash. Yang lainnya kan cuma nyuri kesempatan doang. Matt Riddle nyuri kesempatan, Peyton Royce nyuri kesempatan, Dana Brooke nyuri kesempatan, siapa lagi? Lucha House Party nyuri kesempatan. 4 setengahnya nyuri kesempatan. You upset gitu semuanya, bukan yang solid finish kayak gitu ya, bukan yang diakhiri dengan finisher kayak gitu. Raw. Mungkin nggak tahu nih, apakah ini menjadi akhir daripada Raw gitu ya. We'll see. Terus Legend. Oke lah bawa Legend. Hulk Hogan, Ric Flair, Mark Henry gitu ya. Tapi cuma pemanis doang gitu ya. Mereka tuh cuma di backstage, oh ya say hello, la gitu. Nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Cuma mau ngundang yang nostalgia juga ya, nostalgia juga mau lihat. Oh iya, oh mereka kayak gini ya, udah tua ya. Cuma gitu. Udah gitu Goldberg lagi Royal Rumble. Mau ngapain lagi sih ini WWE? Kasihlah kesempatan yang baru untuk penggulat yang baru. Dikira ya si WWE itu udah tobat dari yang pas tahun kemarin itu dengan nge-push si Drew McIntyre ini tuh ya. Tahun sekarang Goldberg lagi nih nantang. Gua mau nantang lu Drew McIntyre. Nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Tiba-tiba Goldberg muncul nantang. Dimana dia mengatakan juga kan di promonya itu ya, tentu ya, Drew, kamu punya postur yang bagus, fisik yang besar gitu ya, kecepatan yang bagus juga, tapi kamu nggak punya respect lah apalah gitu ya. Tapi kan kelihatan gitu ya kalau si WWE itu masih memegang doktrin mereka yang lama gitu ya, bahwa kalau wajah dari WWE itu harus badannya gede, skill mic-nya bagus gitu. Tetapi walaupun skill wrestlingnya nggak gitu bagus gitu ya, kayak contohnya Hulk Hogan ya, kalau di zaman 80-an mungkin skill variasi movement-nya nggak kayak sekarang gitu ya. Belum ada kayak yang stylenya luchador juga belum terlalu terkenal ya, yang kayak terus striking strong style punya yang New Japan juga belum ada gitu kan. Terus Hulk Hogan, Lex Luger, Ultimate Warrior, mereka cuma karisma bagus gitu ya, skill nomor 2. Itu promo dari Goldberg itu menandakan bahwa wajah dari WWE masih kayak gitu dibandingkan sama perusahaan yang lain gitu ya, pesaing-pesaingnya ya, Impact, AEW, terus New Japan terutama ya. Mereka itu nggak ngeliatin yang brute gitu ya, badan besar kayak gitu, enggak. Mereka ngeliatin yang mic tentunya harus bagus ya, karena promo itu merupakan salah satu senjata untuk menjadi pro wrestler gitu kan. You cannot be a good superstar without mic skill gitu kan, maksud gue. Kan contohnya kayak mereka badan
gak yang harus brut kayak gimana, tapi skillnya menghibur gitu bro. Jadi kalau misalnya kalian nonton video kali ini, coba kalian tonton promosi lain gitu ya selain WWE gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih pengen nonton WWE, yang gue saranin cuma satu, NXT. Udah itu aja. Walaupun NXT juga lagi kehilangan arah juga ini mulai. Semoga masih bisa kembali lagi sih ya NXT ya ke performanya seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kalau misalnya kalian suka silahkan like ya video kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau punya ide-ide untuk video selanjutnya, silahkan komentar. Dan apabila kalian ingin menonton lagi video dari channel gua gitu ya, silahkan subscribe. Oke? Gua Resa izin pamit ya guys ya. Oke, see you in the next video.